Awakmu ayu tapi ati karo utekmu bohong. Pada dasarnya kan ya kita semua lah ya, bukan cuma aku saja, itu seringkali dapat cemoohan dari kanan kiri. Entah misalnya kita kadang ada miss-nya di kita, ada salahnya kita diomelin atau diomongin kanan kiri. Ada bagusnya kita lagi berjaya-jayanya juga diomongin gitu kan. Banyak, aku punya beberapa teman juga nikah karena ya tadi nurutin omongan, ini kok belum nikah, akhirnya nikah sama orang yang nggak benar-benar dia cintai. Oh, Cuma gitu. biar diem aja ya. Akhirnya Ya nuruti cocotnya tonggo nih. Ya. Padahal biar orang diem kan tinggal gini ya Mas. nggak briefing. Awas merah kamu, awas. Bener gak sih sempurna tuh dalam pernikahan harus punya anak? Kalau belum siap, nggak usah punya anak. Nggak usah. Perempuan sama laki-laki tuh kita belajar jadi figur kita, jadi masa depan kita besok. Nah anak tuh nyontoh. Mana ibuku? Oh ini begitu ya. Nah, sama di film ini mau jadi bapak yang mana? Ada banyak bapak di sini. Mau jadi ibu yang kayak apa? Ada banyak ibu-ibu di sini. Yuk ikut gue ke lantai 2. Kita ketemu lagi di podcast Lantai 2 Suara Surabaya barengan Cocotet Tonggo. Ya, yang kemarin udah nonton tanggal 15 udah rilis ya? Sudah Ya, rilis. sebelumnya juga udah keluar bajakannya, jadi Enggak, Enggak ada dong. Goplik. Ada dong. Itu terlalu Nggak ada. Ini filmnya dia loh, kok dibajak sih. Terlalu bercanda. Emang tolil. Ada Mas Bayu Skak, ada Mbak Devina Aurel, dan juga ada Bang Benny. Tepuk tangan untuk dia semua. Yuk. Luar biasa. Tapi itu, ini kan Mas Bayu nih, dia ceritanya nih. Iya. Itu, kok ngaku-ngaku kamu? Apa? Lah, kenapa sih? emang idenya siapa sih? Aku ngerasa pas aku mimpi itu ideku. Bagus. Bagus. Oke, masih dimaafkan. Idemu itu, Pak? Ya dari ide cerita, maksudnya awalan pencetusnya bisa dibilang aku kan, karena pada dasarnya kan ya kita semua lah ya, bukan cuma aku saja, itu seringkali dapat cemoohan dari kanan kiri. Entah misalnya kita kadang ada miss-nya di kita, ada salahnya kita diomelin atau diomongin kanan kiri. Ada bagusnya kita lagi berjaya-jayanya juga diomongin gitu kan. Jadi mau jelek, mau bagus. Omongan itu kan selalu ada. Jadi itu yang kayak kenapa nggak bikin film yang tidak jauh dari ini ya? Memang ini problematika yang sering terjadi di masyarakat. Ya udahlah, Cocotet Tonggo. Gitu. Tapi pengalaman pribadi ada? Banyak. Kalau misalnya dari aku, Mas, kalau dulu itu pengalaman pribadinya itu relate-nya ya. Mungkin yang seumuran sama aku juga mungkin relate, ditanyain kapan rabi. Ya sering kali lah. Mungkin nggak yang menunggu umur 30 tahun, umur 25 tahun aja udah mungkin udah diomongin kapan tentang rabi le gitu kan. Masalahnya kalau misalnya kita hanya mengikuti apa kata orang dan kitanya pun juga belum siap, kan itu sangatlah rancu ke depannya. Karena kan yang namanya menikah itu kan nanti tujuannya untuk punya apa, Ben? Mobil. Enggak. Anak. Menikah punya mobil. Punya anak kan bereproduksi kan kita selayaknya makhluk hidup manusia pada umumnya ya. Anak itu kan nanti kan punya kepribadian, dia itu hidup gitu loh. Kalau misalnya belum siap kan nanti jangan sampai anak ini ibarat gelas ini loh. Kan jangan dikasih air yang keruh gitu loh. Harus air yang murni dong. Gitu. Sama ini. Harapannya ya. Banyak, aku punya beberapa teman juga nikah karena ya tadi nurutin omongan, ini kok belum nikah, akhirnya nikah sama orang yang nggak benar-benar dia cintai. Oh, Cuma gitu. biar diem aja ya. Akhirnya Ya nuruti Cocotet Tonggo nih. Padahal biar orang diem kan tinggal gini ya Mas. nggak briefing. Ini Awas merah kamu, awas. merah kamu. Ungu. Ini setara bisa komodo. Langsung berobat ke Suhuyu. Ben bau kan. Mas Benny juga gitu ya, sering diomongin sama tetangga juga. Kebetulan tetangga udah gua habisin semua. Ngomong. Dia main dihabisinnya gimana? Dia maksudnya Diludahin nama bisa komodo. enggak, Kulos aja kan udah meninggal. Iya. ya sering Meninggal. tapi apa ya? Ini bukan beruntungnya ya, tapi aku kan tinggalnya di Jakarta. Oh. Yoi. Jakarta. Anak Jakarta. Agata. Jaksel. Keren. Aslinya tapi mana? Kan kamu Jogja. Aku aslinya Kulon Progo. Kulon Progo bagus tapi ya itu maksudnya beruntungnya aku tuh merantau ke Jakarta, jadi ya omongan itu paling malah dari keluarga aja. Cuman dari keluarga ya
ya sudah, ya udahlah biasa aja karena udah punya ngeyelan, belum nikah ya udah kayak ya udah kamu terserah nanti tapi pada akhirnya harus nikah ya gitu. Oh, kalau cowok kan biasa nih kalau diomongin tetangga. Kalau ini yang ngeri kalau nih. cewek nih. Kalau cewek Diomongin tetangga dibalas omongan juga apa dipendam juga? Dipendam doang. Diberantemin dong. Wah, itu dong. Kita tidak boleh diam. Daripada hidup kita diatur, mending kita kayak, ayo kapan? Ya, emang hidupmu mulus. Ya, nyuruh-nyuruh aku rapi. Iya. Sebutin namanya. Aslinya tapi kayak, Sebutin namanya. nggak bisa mas. Belum pindah komplek. Nah, tapi kalau Mas Bay milih castingnya gitu ya, milih pemeran-pemerannya itu berdasarkan latar belakang mereka juga, pengalaman mereka atau dia pilih aja deh ini deh, atau gimana sih Mas? Yang pasti pertama kemampuan acting ya. Iya, Ya nggak main-main. PU. Makanya aku selalu main di filmnya Bayu karena emang kemampuan actingku buruk. Kalau misalnya memilih kan ya kita membuat film itu yang bisa berbahasa Jawa nomor satu juga. Oke, itu tuh. Karena kan otentik kan ini PR-nya kan harus menggunakan bahasa Jawa Mataraman karena kita syutingnya di Solo. Solo kan Itu yang susah tuh. bahasa Jawanya kan sedikit banyak ya mungkin ya lumayan banyak berbeda dengan Jawa Timur loh. Kayak iya, misalnya iya. kalau di sini ku wis mari mangan wis mari mangan awakmu kan itu kan sudah selesai makan kamu gitu kan. Kalau di sana kan mari itu kan lebih ke sembuh kan. Sembuh itu apa? Sembuh itu mari. Sembuh, Oh, sembuh itu mari. Bukan Loro hari ku wis selesai. mari saiki. Kan kita juga masih dong, tapi pemahamannya berbeda. Itu Iya, satu iya. lain hal banyak sekali. KT nggak ada di sana, adanya Arab. Arab nang di misalnya Kate nang di, tenang di ngono biasa Nggak ada singkat di gitu sana. juga. Jadi ya. kayak banyak sekali kosakata yang berbeda. Jadi kita belajar dulu. Nah, kalau misalnya belajar ya akan memangkas waktu lebih cepat kalau misalnya orang yang dipilih adalah orang-orang yang sudah bisa berbahasa Jawa. Nah, kebetulan juga kalau di setiap karyaku juga Devina sama Benny juga sering ikutan. Ikut, Devina malah Udah dari awal ya? ya kan. Ya, Benny Ben. dari mana Ben? Apa ini ya? Iya nih. Apa Filmnya? Oh, filmnya dari Lorati ya. Lorati. Pertama kali Lorati. Lorati. Ya, kirain mau bilang yang lucu. Susah itu ya. Oh jadi gitu ya Jawa. Tapi aku, di sini kan latar belakangnya Solo ya, Jawa Tengah ya. Ya. Kenapa nggak sekalian aja Surabaya? Atau kan teman-teman udah kebiasaan nih, Devina dari Surabaya nih, misalkan nih. Malang. Nih, ini Malang juga. Kalau gitu ntar nggak keluar dari zona nyaman. Betul. Jadi Oh mungkin gitu. kalau misalnya ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi Iya, aku iya. juga untuk sedikit demi sedikit juga biar ngecapnya tuh gak iki arek iki selangannya misalnya bikin film Jawa Timuran terus gitu. Coba untuk Jawa Tengahan gitu. Karena Mataraman. Jawanya luas kan. Karena Iya. Jawa itu sebenarnya luas loh. Belum lagi nanti habis ini ada ide cerita juga menggunakan bahasa Ngapak. Jawa Ngapak juga berbeda lagi itu Iya, kan. susah tuh. Nah, Cirebon gitu-gitu ya. Gitu-gitu. Meskipun induk bahasanya masih tetap sama. Induk bahasanya ya bahasa Jawa, tapi kan banyak yang berbeda juga. Coba dong ngomong, kalau dia udah biasa Udah ya. biasa. Ngomong halus. Mbak Devina deh ngomong halusnya gimana sih? Nah, ini juga belajar dia. Ini kayaknya susah banget. Kalau nih. misalnya kami- Kayaknya nggak ada halus-halusnya deh. Iya. kayak kita deh, ini kan juga Surabaya kan. Surabaya, kita Jawa Timur lah. Itu kita kan, kalau aku karena hidupku di bukan kompleks yang, Devina mungkin di perumahan kan ya. Maksudnya kayak aku kan, kalau ke rumahnya temanku dulu waktu aku SD, SMP, SMA, terus ditanyain sama ibunya, Le wes mangan Le. Sampun nih kau sampun nedo boleh gitu kan. Jawabnya masih halus, masih dibiasain. Tapi kromo madio aja bisanya. Kromo manggil juga kemungkinan kamu juga nggak bisa kromo Bisa. Kromo manggil, Kalau sakit. kromo manggil itu yang itu buat yang lebih tinggi lagi kayaknya. Tinggi lagi buat Kalau yang sakit. Lucu lu. Kromo manggil ada beberapa aku yang bisa. Cuman bisa. kromo manggil ya jarang digunakan ya. Itu karena buat ngomong sama raja itu kan. Kalau di Solo, Jogja. Nah berarti orang ngomong sama kamu pakai kromo manggil? Iya dong. Darah ungu. Aku darah ungu. Kok tak ludahin kamu? Tapi kalau Mbak Devina ya susah adaptasinya berapa lama tuh? Belajarnya berapa lama tuh? susah Ya kan banget. kehidupannya jalanan. Keluarganya orang tuanya tuh pendiri Pang Malang. Bisa nggak kamu bahasa? Enggak, susah banget, jujur susah banget karena kayak bahasa Jawa aja sebenarnya aku bisa mendengarkan tapi tidak terlalu ngomong karena di rumah tuh aku ngomongnya bahasa Indonesia, Iya, iya. nggak terlalu Jawaan Ngokotok gitu iso ya? loh. Iya, cuman Ngokotok. bisa ngokotok bahkan. Terus kayak di sini udah harus perlogatnya caranya harus kayak yang Solo banget, terus halus pisan.
Ya, Tapi untung kita punya coach bahasa juga. Oh, sampai disediain gitu ya? Betul, Pak Hanin namanya. Dia dari Solo dan dia juga adalah seorang dosen. Kita sangat terbantu banget waktu proses reading. Kita benar-benar belajar. Kan banyak juga pemain-pemain yang nggak dari Solo yang tidak dari Jawa bahkan. Jadi kayak kita dijagain banget waktu reading dan waktu proses syuting juga. Karena Pak Anin ini juga jago juga bahasa Latinnya juga. Enggak. Gak ada, ngapain tiba-tiba dia Latin. Maksudnya kan dia bisa Tiba-tiba banyak dia bahasa Latin. yang kita pakai yang Jawa gitu loh. Enggak dong. Tapi semuanya alhamdulillah lulus dan ini kurang lebih berapa 5 minggu ya proses syutingnya atau berapa lama? Sebulan lebih? 24, 23, 25. Ya 25 hari. Itu syutingnya tok loh tapi. Iya, belum di luar reading. Kan kalau film itu kan sebelumnya ada proses reading, penulisan naskah juga. Kalau total semuanya dari awal sampai benar-benar akhir film jadi ya bisa sampai 8-10 bulan. Iya. Wush. Apalagi waktu itu nemu idenya sebenarnya dari 10 bulan lalu itu atau bahkan dari tahun berapa tuh? 2019 udah ada ini. Desain awalnya Cocok Tonggo ini sudah ada. Malahan dulu tuh desainnya itu ya ini jadi apa? Sedikit-sedikit apa kasih apa ya? Bocoran nih. Awalnya tuh ini buat series gitu kan. Terus akhirnya Mas hati-hati Mas itu ada perusuh. Aduh, gawat ini. Tolong. Aduh, gawat ini. Maksudnya saya permisi, ada permisinya. Rumah saya sendiri kok. Ada. Nah ini juga ini. Lantai 2 nih. Aduh, lantai 2 nih gimana? Kita sendiri. Rumah kita sendiri. Mic-nya nih? Ini apa sih? Disiapin, apa gimana nih? ya enggak kita Podcast. ini bukan Oh iya, mohon maaf. Gila Diambil. Jadi enggak, saya enggak punya mic. Kalau nyebut mic satu kali aja. Enggak takutnya. Aku Sofia Cobalah. Sofiala Juba bukan Sofia Jubala. Cobalah. Wow. Mama hari ini kita ada di podcast apa? Lantai 2. Tapi mana ngobrolnya serius banget sih dalam ini hidup. tentang apa namanya tadi ditanya-tanya tentang inspirasinya dulu bikin Cocok Tonggo dari mana. Oke, kebetulan lu orang luar soalnya. Jangan disedia tuan rumah itu. Ini malah punyanya dia. Orang Bekasi. Iya, deket banget Cibubur. Kan Jakarta coret. Nah, ini Mbak Astri bisa bahasa Jawa. Kemarin belajar juga. Oh, ini galak nih. Ngajarinnya gimana sih? Maksudnya, Sebenarnya galak ya. bukan maksudnya. Terhadap bahasa pertama. Untuk bahasa strike. Aku kan lahir di Tanjung Priok. Ini langsung gue nih. Lanjut aja. Untuk Mbak Asri mas rumahnya saya kasih. Lanjut aja sedih. Saya pinggir gue. Gue kan lahir di Tanjung Priok. Iya. Jadi kan Jawa gue tuh kan Jawa dari nyokap gue. Ya, nyokap gue kan orang Jogja. Jadi Jawanya tuh terus perannya Jawa melulu, simulasi hitam. Jadi sak-sae Jan. Sampai dino nang omah ngomongnya Jawa, tapi Jawanya Jawa ngono lah. Nah. Jadi di sini kan harus solo banget sehingga kita punya sapa nama jenenge? Pak Hanin tadi ceritain. Pak Hanin itu budayawan yang memang salah sedikit basi gitu. Jadi jagain. Jadi sebelum kita syuting kita reading sama dia dulu, ya nggak? Lu gitu nggak pada? Berapa lama, Mak? Iya. Berapa lama reading sama Pak Hanin ini? Setiap kita sebelum take, jadi selain di reading, jadi selain di reading, kita dipukulin sampai kayak ngomong sok. Dipukulin enggak? Itu cuma boy band doang. Tapi mungkin Mas Adit juga ngerasain dong. Maksudnya film-film dari Mas Bayu kan selalu Jawanya pasti all out, nggak akan ada yang kepleset atau nggak enak denger gitu kan kayak film lain. Nah ternyata proses syutingnya itu ya sekeras itu. Iya betul. Jadi, sampai ngomong bahasa Indonesia aja ulang lagi ya gitu dari awal. Dari Mas Bayunya paham Jawa, ditambah kita masih dikasih latex. spelling. Apa spelling? Itu benar boleh. Oh, harus spelling fluently. Enggak. Nah, ini kan juga ada beberapa pemain-pemain senior ya Mas Bayu ya? Banyak banget. Ada Pak Marwoto. Itu aku kenal di Sri Mulat tuh. Mbak Astri juga. Maksud kamu tua ya? Senior. Ilmunya tuh udah tinggi. Ilmu Tanjung Priok kita.
Dibanding yang lain lebih senior itu loh Mbak Asri. Dibanding Mbak Mirkun kan Mbak Asri lebih senior. Itu gimana? Mbak Mikun juga dari Jogja, beliau umurnya udah 80-an ke atas. Iya. Dan dia lucu banget. Lucu banget. Nah itu kenal dari apa ke mereka tuh gimana? Bumble. Enggak. Swipe. Gimana? Mbak Mirkun mau saya juga geter tangannya ini. Gak nyampe-nyampe dia kayak Bambal. Itu prosesnya gimana tuh? Bisa ketemu mereka semua. Jadi memang kan ada yang namanya scouting tuh dari tim casting ya kan. Jadi kayak mereka memberikan informasi-informasi kalau misalnya dari pemain-pemain yang ada di kota sekitaran Solo nih ada loh Mas gitu. Perlunya yang mana nih? Ada teater, ada apa gitu. Ada bakar teater dari Solo. Itu yang pemain teater. Jadi orang-orang yang waktu bantuin madamin api itu. Kok ada api? Apaan nih madamin api? Nah, itu dari bakar teater. Kalau ini yang terbakar teater. Terbakar teater, korban terbakar teater. Kok kamu terima-terima aja sih, Ben? Tapi nangis. Kenapa nangis? Ih, air matanya bau. Air matanya bau. Kalau nangis dia renang. Tapi film Cocote Tonggo ini film komedi ya? Komedi lah ya. Drama komedi. Tapi dramanya juga nggak kalah loh. Iya. Bisa diadu loh. Tadi kan ngobrol di belakang tuh ternyata komedinya tidak terlalu nyel lah bahasanya. Ya mungkin bisa dibilang kalau ini salah satu filmku juga yang komedinya itu harus seimbang. Aku bilangnya seimbang karena tapi pelawak semua di sini. Ya memang ya nanti semuanya pasti lucu juga di film ini, tapi harus ada takarannya. Kalau misalnya terlalu nyel komedi nanti dramanya malah kalah gitu loh. Tapi aku suka banget adegannya. Mbak. Yang mana? Gimana jangan Spoiler. Yang mana? Nanti potong apa? Yang mana? Tapi Di IS itu. Tapi salah satu yang banyak pujian karena kita ngomongin drama ya, itu Mbak Asri. Aku semalam liatin Twitter kayak, ini beda banget. Iya. Ada adegan serius yang itu panjang banget dan itu Mbak Asri malah yang dia pokoknya itulah nangis ya kalau nggak salah. Nggak cuma nangis. Kalau cuma nangis mah Mbak Asri udah biasa. Marah jadi satu, dia keluar semua di situ. Bibirnya belok-belok gitu. Saya minggir. Karena pengalaman pribadi kan, karena aku lagi dicocoti terus. Siap. Soal janda Buddha. Terus. Operasi plastik pakai baskor. Emang ada? Iya. Operasi plastiknya tuh kayaknya. Tapi itu ya, Cocote Tonggo is ngono-ngono iku ya, Mbak. Benar. Dan itu ini Dia sering banget dicocoti tonggo, tadi dong. Iya. Kalau Sebut aku nama boleh enggak? jangan, kasihan. Hari ini tuh ibuku paling semangat. Bundaku tuh ke bioskop. Karena yang aku cerita di sini tuh ada tetanggaku yang pas bapakku meninggal, aku kena narkoba. Ada yang ngomong, udah anakmu yang laki tuh nggak akan jadi apa-apa gitu. Oh no. Tapi ibuku nggak bisa ngebales karena emang aku juga gitu ya. Jadi kadang emang bener kan omongan tetangga. Sekarang lihat anakku beban film sekarang. Dia berdoa di sepertiga malam. Wah, Keren. respect buat ibunya Firza. Dan aku akhirnya puasa. Sholat 5 waktu. Karena memang punya niat beribadah. Enggak, tetap ibuku. Aku mah tetap berandal aja. Terus akhirnya tapi ya itu yang menjadi relate gitu. Tapi hari ini saya tetap membuktikan bahwa apa yang saya pilih ini kan jalur seni ya. Nah, saya tetap stay on track. Keren. Tepuk tangan deh buat Firza nih. Tapi nggak jadi pemeran utama ya? Iya. Kok dijatuhkannya gitu loh Mas? Maksudnya kan itu udah. Ini perannya dia juga gede loh. Ini Gede. Kamu jadi HS kan? Bukan. Iya. Porsinya beda-beda. Mas Bayu juga akhirnya nongol di sini meskipun hanya beberapa scene gitu ya. Di awal tuh saya tuh sebenarnya nggak yang pengen untuk nongol, tapi dari produser-produser pada bilang Bayu harus nongol lah gitu kan. Lah gue jadi gini gue jadi tambah gede lagi. Tapi sebelumnya ini kalau peran-peran di masing-masing film itu sesuai dengan karakter di kehidupan masing-masing. Gimana nih? Kalau dari Mbak Sri sendiri apakah sama? Iya, nggak gitu juga. Aku tak tunjukin loh. kayak ketelan namanya juga busung. Enggak. Bayu, ada berapa scene ya Bayu? Bayu bilang, Mbak terlalu lembut Mbak gitu. Aku kurang judes karena aku selalu
dapat peran yang hidupku menderita selalu. Tiba-tiba beliau bernyanyi. Selalu dapat yang begitu di sini kan mesti ya ingat nggak? Menindas, harus menindas. Ingat nggak? Kamu ada ngomong Basri kurang judes Mbak gitu. Aku kurang galak karena ini nggak pernah aku secocok ini. Akhirnya sejulit ini nggak pernah. Mbak Asri dibilang kayak gitu, dia akhirnya pindah film lain. Iya. Tetap menyelesaikan kontrak. Enggak dong. Tidak benar. Oh itu terusin ya, karena Terus sibuk jadi banget ya. aku jadi julid banget, jadi maksimal di sini. Itu susah nggak sih dari yang lembut, teman lembut, disiksa gitu ya? Apa? Wah lembut lah terus tiba-tiba kejulit gitu. Enggak. Penyesuaiannya gimana, Bu? Kebetulan waktu itu mungkin lagi emosi juga. Oke, siap. Kok bisa sih? Kita udah nahan. Nanti buka sendiri ya ternyata. Saya buka sendiri. Aku keluar semua enggak deh. Maksudnya di setiap film itu aku senengnya bisa jadi orang lain. Di sini jadi bupur aja udah. Mbak, bupur aja gitu. Si Bayu suka ngingetin, ya jadinya judes aja. So ceplok batok mungkin. Wah, apa gitu. Iya. Aku teriak-teriak banget. Ada yang kaget nggak ngeliat Mbak Asri kayak gitu waktu di lokasi syuting tuh? Waktu nonton, Mbak Asri lagi peran begini nih. Iya. Aku nggak ngebolehin buat teman-teman buat. Katanya pengen jadi reporter. Iya, reporter gitu. Tapi gak sensitif. Iya. Ini baru hari pertama saya menjadi reporter. Bagaimana kalau dari Bayu Skak? Ya, jadi kalau misalnya Terlalu depan dong. Itu kena hidung. kalau misalnya waktu scene-scene yang sangat serius, kalau misalnya dari saya sendiri itu menghimbau ke semuanya, benih jangan bercanda dulu ya, gitu kan. Kayak Mbak Asri butuh waktu buat mengumpulkan emosi. Jadi biar nggak yang nanti ketika semua kita libas guyon-guyonan malah dramanya nggak dapat gitu. Tapi memang sama ibu-ibu itu bercanda melulu. Susah. Dikit-dikit kita Lucu semua. goyang, tokan. Aduh gila Tapi banget. kalau kaget ada yang kaget Bu As. Yang Masa? waktu pokoknya lagi inilah. Yang scene panjang kata Benny itu. Aku kan ada di situ sama Kaget. Devina. Kita kan bener-bener paket ya nak. Iya, kita Dua orang bener-bener ini gila kaget banget gitu. Dua Karena orang kita nggak nyangka eksekusinya akan seperti itu. Iya. Tapi kita bener Antara kayak, Bu Pur sama Pak Pur. suaminya Pak Pur. dan dua-duanya Makanya ini tuh. identik sama komedian. Bener, Iya. dua-duanya sama-sama lucu, tapi pas di film tuh bener-bener kita yang ada di set aja itu sampai yang bener-bener natural ininya. kita udah tahu adegannya, kita udah readingin ini selama berapa minggu. Tapi waktu eksekusi kita masih yang kayak Iya. Gila nih Mbak Asri Welas. Aku kayak beneran nih Asri Welas tak jambak emang. Oh iya benar. Coba ngecek. Tambah marah. Lagi marah jambak. Tapi langsung in karakter karena kamera masih roll kayak. Iya langsung. Profesional karena profesional. Kalau Mbak Asri sendiri kalau ngelihat ketemu Bu Pur nih di kehidupan nyata tuh, Gimana tuh? pengen diapain sih? Wah aku sengkat bener. Kalau bisa aku kasih apa namanya perangkap tikus aku kasih. Yang mana? Yang ini biar dia kejepit. Kan. Enggak, tapi gimana ceritanya? Perangkap tikus tapi tangan yang kena. Hah? Ya gimana? Kan taruh di bawah. Iya. Di bawah terus dia lagi gini-gini. Cok. Oh dia lagi gitu berangkat loh. deh. Ngapain? Lagi berangkat. Ngepel mungkin. Oh, masuk akal banget tuh. Kemarin dijambak nggak sama yang nonton bareng di bioskop di Iya, iya, ada kota-kota? kan biasanya Ada yang di- marah nggak Ada sih? yang udah komen jahat. Ada yang komen nggak? Ada yang komen loh? Enggak sih. Belum ya? Ada ya. Tapi ya itu kalau aku lihat yang di Twitter gila pujian semua Mbak Itu Asri ya, ya gila ampun. memborong. Karena debut jadi jahat kan. Enggak pokoknya kan yang direct suasananya direct juga. teman-teman. Wih. Skenarionya, skripnya. Aku tuh itu menjalankan apa yang ada di skenario. Wih. Emang aku ada Oke. ngerubah? Ada ngerubah nggak? Banyak Nggak, sih. nggak, apa. Banyak sih. Banyak sih. Dipatahin. Dipatahin. Di momen-momen ini tuh iyain aja. Iya. Kalau Mas Benny kan apa ya? Di situ tuh Dia. komedinya. Oh, kalau dia, aktor. dia tuh harus menjaga auranya gelap. Harus gelap. Kelihatan nggak sekarang ya kan? Loh, tapi kan dia lu milih perdana karena aura jadi dia gelap komedi sekali. konsultan ya? Bener. Iya. Perdana jadi komedi konsultan ya? Iya. Itu ditawarin atau nawarin diri? Atau gimana? Aku kebetulan
nyewa perompak Somalia untuk nyandra keluarganya Bayu. Ini sampai sekarang belum keluar. Sampai sekarang belum keluar. Sampai promonya habis. Iya, sampai promonya habis. Takutnya nanti nggak dimasukin namaku, nggak dimasukin komedi konsultan gitu kan. Maunya nih. Kok kepikiran Somalia itu apa ya kamu? Yang profesional, yang profesional. Basri. Pokoknya ya tak ceplos-ceplos dari tanah kelahiran dia aja. Bukan. Terus bahasa perompak tuh zaman kapan gitu loh maksud gue. Makanya main yang jauh, main kok cuman ke Amerika, ke Inggris. Ya udah jauh-jauh dia. Jauhan dia daripada lu. Ya udah ke LA ya. Biar diungkit. Kamu ke LA main, dia punya toko. Iya, businessman, businesswoman. Soalnya Bang Benny kan 3 film ya tahun ini ya. Rilisnya barengan ya. Alhamdulillah. Iya benar. Alhamdulillah. Nah itu kalau yang komedi konsultan ini Mikmu tuh dari tadi dikasih tahu. Ketelan dia mau ketelan. Iya. Samping aja. Mikmu itu merekam kerongkongan. Tadi aku dipasangin mana masnya, yang mana yang masangin tadi ada. Mic-nya masuk ke dalam kalbumu. Sip. Jangan batu udah hitam berdahak. Kamu di bioskop kayak gitu, aku dikatain terus. Marah. Sedih marah. Lagi nih, tadi kan renang. Sekarang ngapain? Ngecas, apa sih? Ngecas. Ngecas. Mumpung lagi ngomongin Mbak Asri, ini jujur ada pengalaman. Jadi pas aku awan sama penulisnya ngurusin komedi juga kan, nambahin itu. Sebelum Mbak Asri reading, aku tuh lumayan agak bingung nih Mbak Asri gimana. Tapi ketika udah dibaca Mbak Asri, aku langsung, wah ini tambahin ini tambahin ini. Karena karakternya udah dimasukin sama Mbak Asri udah. Waktu reading. Waktu reading. Ini khusus untuk Bubur ya, yang lain kan udah ikut reading juga. Itu langsung tambah-tambahan itu. Dan untuk pemain lainnya ternyata sama juga. Karena lucu-lucu semua. Devina lucu, Firsa juga lucu. Mbak Maya Wulan. Maya Wulan, Mbak Putri Manjo gitu. Jadi nambahinnya tuh lumayan mudah gitu. Ke gambar. Iya. Sekarang kan si Benny ini kan based on script ya. Jadi nggak tahu nih, aduh kondisinya gimana ya kalau berdasarkan script aja. Nah, ketika dibacain nama mereka dengan karakter masing-masing, dia kan jadi cuma lihat gini. Wah ini bisa dilucuin sini itu ketemu semuanya. Akhirnya 2 jam tuh lucu doang, dimarahin sama Bayu. Akhirnya kita bikin film baru lagi. Amin, aku diajak ya. Apa komedi cut ya? Komedi cut. Bukan angkat. Tapi itu sangat terbantu dengan pemainnya karena aku juga lumayan diajak Bayunya tuh pas draft berapa ya, draft 1 itu hitungannya. Terus kita masih ada dalam pemilihan pemain, terus aku yang ini harus karena lumayan memudahkan kalau karakternya pas gitu. Oke. Ya repot dan enak lah ya kalau berbaur sama teman-teman. Iya. Udah lucu emang dari sononya nih. Nah, tapi gue punya tantangan juga nih buat teman-teman. Aduh, jangan dong. Lo punya tantangan apa, Bro? Gue punya tantangan. Lo kasih tahu ke kita semua. MC-nya 2 berarti ini ya. Iya, benar banget. Iya. Kemana aja loh? Gue MC. Adit sama Aurel. Gue punya tantangan tuker peran. Tuker peran. Ayo. Mas, kamu nggak tahu ya tantangan hidupku udah berat banget. Dikeluarin lagi. Diceritain lagi. Ngapain lagi? Mas Bay, kira-kira nih selain jadi Pur, jadi siapa lagi nih kalau Mbak Asri? Aku. Jadi siapa? Putin alus berarti. Putin alus. Itu benar-benar bertolak belakang karakternya. Ya. Monggo. Nek aku salahku opo? Aku kan cuma piye ya? Itu masuk. Itu ya. Keren banget. Daripada Bupur ya, bener-bener jauh itu. Ya oke. Ah gitulah. Malu. Kok Terus malu. terus apa lagi? Malu. Terus aku Kupingnya merah. ya, terus langsung aku yang tawa ngono. Kalau itu Bu Sundari. Beda. Kan yang main Sundari. Iya. Nih, tepuk tangan dulu buat Mbak Asri. Pemain. Mas Bay, jadi Pak Pur dong. Nah, Tuh ada lainnya tuh. Rupamu ayu, hati karo utekmu bosok. apa kamu jadi tua? Ya apa? Rupamu ayu tapi ati karo utekmu bosok. Pasti ketawa tapi kamu. Masih ketawa, boleh. Saya senyum. Enggak, maksudnya tuh Pak Pur sehebat itu, dia bisa nggak ketawa sama Benar, sorry. dia kan? Kalau aktingmu gini, Bay, kamu dimarahin sama sutradara kita. Enggak, kebetulan. Kebetulan aja Kebetulan dia. dia sendiri. Sudah dari dia. Dia ngomongin diri sendiri gimana? Kalau tuh gini, ayo dong serius dong. Serius dong. Enda. Mas ini, Mas Yoyo knalpot. Jadi Bupur. Jadi Bupur.
Sumpah. Ayo. Gak usah pakai itu. Udah punya. Tuh, Tintin itu. Ayo Tintin. Tintin. Dodolan jamu kesuburan kok anak dewe mandul. Bibirnya dong. Gak bisa Ben. Gimana sih? Ulang sambil bibirnya gitu. Ayo ulang. Tintin. Dodolan jamu kesuburan kok anak dewe mandul. Susah. Lebih ke ikan mas koi ya. Tapi emang berarti susah jadi bubur ya. Susah. Gila jadi Yang di shot mulutnya tuh yang dan emang hati aslinya harus jahat kayaknya. Jadi biar bisa Kamu dibubur. kok menilai orang kayak gitu? Kamu ngejudge orang ya? Dari tadi Lagi, ngejudge ya. Lagi pengen ada emosi. Iya. Gak apa-apa. Supri nih. Mbak Devina. Ya Mbak Devina. Endah. Oh, jadi karyawan murni. toko nih. Ke kamera mana? Kamera mana? Sini. Ini nggak bisa ini loh mengombak loh, kamu harus ngomongnya. Apa perlu sampai semua orang tahu kalau kandungan itu? Oh marah ya. Di bis ini. Marah serius, marah serius. Nggak boleh komedi, nggak ada komedinya sama sekali. Kasih aku waktu ya teman-teman, kasih aku waktu. Apa ngumpul? 2 hari ya, 2 hari. Mau nangis. Oh, Kumpulin plastik. tapi Ngumpulin plastik mah pemulung. Kamu ngapa? Bayangin Reza Radian ngumpulin plastik mau acting. Kasih waktu ya, kasih space. terus Rezanya sebelum ini ngumpulin plastik dulu biar meresapi. Hidupku sengsara selalu. Itu lagu apa sih? Nggak tahu lagu dari pagi ya. Siaran lah. Iya kayak gitu. Nyari nih lah. Apa sih? Lagu apa sih itu, Pak? Aku tanya ke Siri. Hey Siri, what is song? Ya, gitu ya. What is Apa tuh yang gitu tuh? Ya. Apa? Iya, What is the title of the song gitu? Wih, ngeri yang udah kele. Wow. Endah, ayo lanjut. Ayo lanjut. Udah, ini Jadi murni. marah ini Gak usah nyari plastik ya. Gak usah mulung. puncaknya ini. Apa perlu? Nah itu Endah. Ternyata aku bahkan gak nguyu yo. Guyu kowe ku. Ya sekarang. Apa perlu sampai semua orang tahu kalau kandunganku tuh nggak sehat, Mas? Enggak, itu nggak jadi. Ya udahlah, ngomong itu, biarin Kak. aja. Padahal ya. Udah susah Nggak lah. bisa aku. Terlalu mengayun. Aku cinta Endah. Wih. Supri. Supri, Mas Firza, jadi Lucky. Serius ya? Serius. Oh ini yang marah gede nih, Fir. Iya. Oh, gede. Yang Sambil marah nendang, gede. sambil nendang. Tolong kasih aku duit ya. Waktu kalau kasih duit memang butuh kamu. Makanya Aku tuh pengennya punya anak, Dek. Gitu. ada Kamu sih bangga sama dirimu sendiri itu barusan. Emang gitu Barusan loh. kamu kayak. Lucky kan marah. bagus. Lucky kan marah gitu. Merah. Dia kayak bangga sama dirinya sendiri. Iya, barusan dia kayak. Ya, Dek. Nah, Kayak gitu. Geli. Bukan bangga, geli. Kayak ada. Aku tuh pengen punya anak, Dek. Itu lebih ke merayu. Baik. Merayu. Ternyata susah ya meranin diri maksudnya Susah. ya meranin yang memang udah ada gitu kan. dan harus ada persiapannya, ya kan? Iya. Iya. Tapi gini, namanya Mas, apa sih nanya melulu Mas ya tadi? Enggak, ini Bosnya, ini bosnya. Kan saya disuruh. Mbak, saya disuruh. Dimarahin. Saya dimarahin. Orang tua nih gak pernah podcast. pernah diundangin tapi nolak. Soal apa? Soal digali lah, enggak usah. Jangan. Soal apa? Gak apa-apa, tanya aja sekarang. Tanya apa? Tanya. Tanya, masih emosi nggak? Lo tanya. Berarti gak ori tuh. Ori Nggak berdiri, gila. nggak berdiri. Apanya ori? Enak aja. Ori bro, Mbak Asri Mulas kok dibilang nggak ori? Harus coba. Emang dari mana sih? Kalau dia gini. Kalau gini, Salah. Urusan apa sih? Yuk, aduh. udah. Tapi tapi kalau pendapat teman-teman dari film, bener gak sih sempurna tuh dalam pernikahan harus punya anak? Jawaban masing-masing berarti bebas. Coba terserah. aja Ben aja mewakili kita semua itu kemarin tuh. Karena Ayo, kamu Mas Ben, Bang Ben, ayo Bang. takut viral kan kamu.
Takut jawabanmu kontroversial kan? Enggak. Masing-masing dong. Ya, Masing-masing coba. boleh, masing-masing. Masing-masing dari Firza. Firza. Apa pertanyaannya? Apa punya apa kalau udah suami istri kalau mau sempurna tuh harus punya anak? Enggak sih. Menurutku kesempurnaan tuh keseimbangan. Antara kita dan istri. Karena anak tidak bisa jadi patokan kesempurnaan karena dia sendiri yang akan melanjutkan kehidupan dia tanpa kontrol kita. Oh iya. Pakai R ya, enggak? Iya. Tanpa kontrol kita. Karena kalau nggak equal pisah. Benar. Semuanya udah bagus tuh. Oke, bagus. Udah bagus. Omonganmu tuh udah bagus. Harusnya sebenarnya nggak perlu. Namanya komedian tuh kalau terlalu tuh hening kan nggak enak. Nggak boleh terlalu lurus ya. Iya. Ya udah, yuk ngomong lagi. Ya. Saya terlalu belok. Gitu sih, jadi ya kesempurnaan tuh keseimbangan antara kita menjadi ayah, kita menjadi suami. Ibu. Itu harus pas. Karena saya kalau nyium anak yang nomor 2, istri itu cemburu, anak nomor 1 cemburu. Akhirnya kamu harus nyium Akhirnya istri. Nyium yang lain, jadi nggak cemburu kayak wanita-wanita gitu-gitu tuh saya ciumin istri saya, mending gitu nggak cemburu gitu. Anakku juga mantap ayah. Mantap ayah. Ada gininya. Mantap ayah. Bayangin anak lihat bapaknya nyium cewek lain, mantap ayah. Ini Kan pesannya udah tersirat. Iya dong. Kalau kamu Ben, Ayo, mau ini, nikah mau ini. nih ya. oh ya, Ben. Tahun ini. Insya Allah kemarin aku akan nikah. Besok dong. Udah Ben. lewat dong. Yang nikah sama yang udah putus dulu itu nyambung lagi. Iya putus nyambung. Udah curhat sama aku banyak banget. Ya karena dipancing Mbak Asri baru. Aku mana pernah mancing? Enggak, kamu mancing. Gimana, Sampai mana akhirnya udah? Apa? Cek. Udah berapa tahun kandungannya? Oh. Nanti orang-orang tahu kalau itu benar. Enggak. Enggak Ben, Ayo, maaf Ben. itu dikasih celana dalam dong. Bisa nggak aku jawab ini? Bukan dong. Ujungnya Apa? Ini enggak jawab. Enggak apa? Ben, Apa? kamu udah berani nikah? Insya Allah. Enggak berani. Kan udah waktunya. Waktu itu nggak berani kan? Belum berani. Iya, sekarang kamu berani. Berani. Kenapa? Karena Benny baru beli mobil karena Apaan? jadi dia itu baru beli mobil terus mau nikahnya di mobil memang. Ya kan Ben? Dia udah beli mobil, udah bisa nyetir mobil, terus dia ketantang, gimana nyetir rumah tangga ya? Ketantang ketenteng. Cuman aku mobilnya belinya second, masih ada tulisannya polisi. Mobil patroli. TJR ya, biru putih ya. Ketawanya. Orang loh mau jawab tuh. Gimana jawab. Kalau aku tapi nggak tahu ini prinsip diri sendiri aja. Ben, nggak apa-apa. tapi calon Masih istrimu, diterusin. Masih Digali loh, Ya, digali loh. tapi calon istrimu, kamu pas tanya tuh sadar gak dia? Bentar sebelum jawab aku belum nyekik dulu nggak? Boleh dibunuh dulu. Kayak gitu. Dielus dulu boleh nggak? Enggak, aku takut dia pingsan pas pak gitu dia pingsan. Hei, kamu nikah aku ya gitu. Kamu Mbak tanya. Asri belum melihat keindahan tubuhku. Oh my God, Ben. Aku tahu gak jawabanku? Kutang cangcut, ku tak sanggup. Oh, enggak lagunya. Hari ini aku nggak tahu lagunya. Aku nggak tahu. Mana nyanyinya niat lagi serius gitu. Enggak ya enggak. Kita enggak tahu lagunya. Ya waktu Kutang cangcut lagu Jack Selianti. Enggak tahu. Kutang cangcut bila aku jauh Nanya dari. nih sama tuanya nih. Bikin podcast berdua. Tapi nggak ada kutang cangcut. Enggak diplesetin. Kan biar lucu. Benny di make up. Oke, aku diam aja lah. Jangan dong. Jangan juga dong. Benny di make up tuh kita mau foto posting. Dikejar sama Mbak Asri, tukang make upnya. Jangan sembarangan. Ini tuh dipahat. Kita di pendopo inget ya. Memang bukurnya ada. Iya, emang jahat-jahatnya udah ada lah Gak bibitnya. jadi jawab ini. Jadi jahat. Aku tuh bukan jahat, aku tuh ngomong apa adanya. Emang aku salah? Enggak. Dia udah mau nangis. Enggak sah. Suara Surabaya sedia pasong. Ruangan kosong itu buat di rantai. Jawab yang benar. Jawab. Ya dari tadi mau jawab. 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 Udah udah ke LA marah-marah mulu. Lanjut lagi. LEE-nya amarah maksudmu. Wah, kacau.
Ayo lanjut. Gagal. Tipsnya nggak kena. Ayo. Ini ya, Panja sempurna atau enggak kalau punya anak. Aku selalu bilang sama cewekku, aku tuh jatuh cintanya sama kamu. Kita dari orang yang asing, terus bisa pacaran 14 tahun tuh jatuh cintanya sama kamu. Bukan anak kita nanti. Nah anak kita nanti tuh kalau dapet itu bonus. Jadi kalau kita nggak berharap ya nggak apa-apa. Tapi kalau dapet kita akan bahagia banget. Itu bonus buat aku. Bagus nih laki-laki. Laki-laki hitam nih. Laki-laki. Karena kalau aku terinspirasinya karena dari banyak orang kayak udah punya anak tapi sama istrinya kayak nggak sayang. Padahal ingat nggak dulu tuh jatuh cintanya itu sama pasangannya istri. itu yang benar-benar kita orang asing terus bisa langsung bersama itu kan sama pasangannya itu. Bagus. Beda bahasa nih. Mbak Devina, gimana Mbak? Punya anak apakah udah sempurna? Enggak, menurutku tidak perlu ada anak untuk sempurna sih, karena sempurna itu relatif dan kita yang bikin kesempurnaan itu sendiri. Kayak berdua aja cukup, selagi dijalanin nanti kita temuin kesempurnaan level-level selanjutnya. Gitu sih. Nggak harus anak, ada kucing soalnya kan. Bisa Mas Bay. Bisa nabul. Anak pun. Kau kesono ya. Gimana Mas Bay? Pertanyaan yang memang dalam sebenarnya. Kalau misalnya kita mencoba untuk menjawab satu-satu kan memang ya sebenarnya dari jawabannya Firza, jawabannya Benny kan sudah sangatlah terwakili. Kalau misalnya menambahi ya dari aku itu ya dari kemarin tuh aku selalu menyuarakan kalau misalnya kita membahas anak gitu kan. Anak itu kan tidak memilih untuk dilahirkan di dunia ini kan. Yang memilih untuk anak itu bisa ada di dunia ini ya orang tuanya yang bersepakat menikah, akhirnya anak itu lahir. Nah, ketika anak itu lahir, berikanlah kepada anak tersebut cinta yang tulus, yang terus. Jadi ibarat yang tadi aku di awal podcast ini juga bilang, ibarat gelas kosong ini kan ya anak itu akan diisi sama air keruh atau air jernih gitu, air yang murni gitu kan. Nah itu oleh karena itu ya apakah anak itu sempurna? Ya enggak juga. Aku setuju sama mereka juga ya antara bonus, pasangannya kedua itu dulu. Siap. Gitu. Kalau ibarat gelas keluarganya ini anaknya Firza diisi ciwal. Dia aja pusing ngadepin anak sendiri. Ini aku bawa ini. Pusing. Soalnya kembar sama dia. Gimana Mbak Ansi? Ini paling dewasa ini pengalamannya pengalamannya udah banyak banget. Dibalas Dunia hiburan dari yang naik jatuh naik. Siapa bilang jatuh? Siapa bilang jatuh? Pasnya pandemi kan kita semua kan jatuh. Ya, pandemi kan dunia ini. Udah kasih waktu Mbak Asin jawab. Biar dia kasih ruang, kasih waktu. Musik yang Boleh. Mulutnya apa musiknya? Cah. Meriang. Nggak bisa dipancing. Nggak bisa dipancing langsung. Tergantung pancingnya. Entertainer bro, Mbak Asin. gimana? Aku tuh dulu ngefans sama Mbak Asin. Pertanyaannya nggak di kamu. Di kamu dulu. Nggak di kamu. Di sini dulu. Tapi dari Masnya orang yang lebih berpengalaman. Kamu tuh nikah baru berapa tahun? Ini entertain kamu dari berapa tahun? Baru dong. Banget radio, film, series sudah semuanya. Semua stasiun TV udah. Oke. Ya, Coba ini. gimana? Kita kasih waktu. Kita kasih waktu. Sekarang baru Beneran balas. Sekarang baru lupa pertanyaannya apa. Apakah nikah dengan ada anak itu udah sempurna? Ya. harus Harus ada anak baru bisa sempurna. Nah ya, jadi kalau belum siap nggak usah punya anak. Benar. Nggak usah. Siap itu apa? Apanya aja yang siap? Siap, waduh punya anak itu semuanya. Kamu harus siap finansial paling penting. Karena kalau finansial nggak bener, acak-acakan hidup anakmu nanti. Karena semua masalah dimasukin ke dalam gelas yang tadi. Mau bersih, mau keruh, mau apa, itu bahaya banget. Nah, kalau nggak siap juga apanya, mungkin akhlaknya atau mental dari orang tua. Karena punya anak laki-laki sama perempuan itu punya tanggung jawab penuh. Bapak nyontohin anaknya, kalau anaknya laki-laki jadi bapak yang benar. Perempuan, ibu nyontohin anak perempuannya jadi ibu yang benar. Nah, ibu yang benar itu kayak apa? Yang melaksanakan semua tugas-tugasnya ibu. Nah, bapak yang benar apa? Melaksanakan dengan benar-benar tugasnya bapak. Walaupun ada
kisruh sini sana tentang tanggung jawab masing-masing karena begitu ada masalah akhirnya salah-salahan udah pasti. Cuma perempuan sama laki-laki itu kita belajar jadi figur kita, jadi masa depan kita besok. Nah anak tuh nyontoh, mana ibuku? Oh ini ibuku. Oh nanti aku cari perempuan kayak ibuku. Iya. Bapak, oh nanti aku cari suami kayak bapakku. Atau oh bapaknya, oh, apakah nanti aku tua besok kayak bapak ya? Oh nanti aku tua besok apa kayak ibu ya? Dalam berhubungan, dalam percintaan atau jadi keluarga. Jadi jangan salah. Kalau nggak siap mendingan nggak usah punya anak. Siapin aja diri kamu dulu. Anakku 3. Rumah tanggaku selesai. Gimana itu? Ya memang itu jalan hidupku. Sekarang bagaimana caranya ketiga laki-laki aku ini gitu bisa mencari figur bapak karena udah nggak ada. Ya udah pisah. Nah, terus bagaimana ya begitu ya? Sama di film ini mau jadi bapak yang mana? Ada banyak bapak di sini. Mau jadi ibu yang kayak apa? Ada banyak ibu-ibu di sini. Jadi anaknya jadinya murni ini nggak akan menjadi seperti apa? Dia belajar dari ibu bapaknya. Jadi kalau nggak siap, nggak usah jadi orang tua. Langit sebagai atap rumahku ya. Kan kamu bukan Nasrul, kamu yang nyanyi. Ada anunya tuh, closing, musik closingnya. Bagus banget loh. Iya bagus banget. Itu dari hati banget ya. Dari pengalaman bukan dari hati. Enggak banyak pengalaman. Ya pengalaman masuk hati dong. Ya karena aku kalau boleh nambahin satu ya Terjadi, kayak banyak orang tuh nyepelin. Ya anak kan nanti rezeki. Bawa rezeki. Dia sedih nanti obatnya anak. Aduh kasihan. Ya kamu obatnya dirimu sendiri baru punya anak tadi. Baru ini mantap. Siap nih nikah nih Mbak. Siap Dia nih. Udah punya mobil baru, mana nggak Siap nih siap? nikah nih dia. 500 juta ada. Langsung goblok nih Benny, goblok langsung. Kamu tuh siapin finansial. Iya, Maksudnya itu. sebelum punya anak. Aku 2 anakku tak ikut ke kakaknya Mbak Asri. Bukan kakakmu. Kakaknya Mbak Asri. Kakaknya Mbak Asri. Jadi 5 anaknya dia, cewek 2 jadi di sekolahin. Kalau udah kerja aja balik Balik ke teman. Kalau dapat duit baru balik ya. Nafkahin bapak. Nah Mas Bay. Tunggu Mas. Ini masih 420 ini. Nggak berubah-berubah. Enggak, bukan jam. Ini tato. Oke Mas, silakan Mas. Kayak lihat. Kesel. Ini kok udah ya pertanyaannya banyak banget. Oke. Lagi dikasih selesai. Mas Bay, ini kan filmnya ya orang-orang pasti menilai, wih ini satu Mas Bay ini akhirnya Mas Bayu nih keluar dari zona nyaman nih. Ke depan itu jadi beban moral sendiri nggak sih film Cocote Tonggo? Pasti kan pengennya bikinnya lebih bagus lagi. Gimana? Iya, setiap kita berkarya kan kita hari ini sudah berkarya yang istilahnya melekat ke masyarakat dan menimbulkan dampak baik ke masyarakat. Di karya yang ke depan malahan kita mempunyai PR lagi kayak, wah nextnya ngapain lagi ya yang bisa berimpact bagus ke masyarakat, karena pada dasarnya karya itu kan jangan cuman menjadi tontonan yang cuman lewat doang, tapi ada sesuatu makna yang terkandung di dalamnya. Kita diajak ketawa, kita diajak happy, tapi lama-lama kita sadar bahwa oh ternyata dalam juga ya apa yang ingin disampaikan gitu loh. Jadi kedepannya ya kalau dari kami sih sudah menyiapkan beberapa yang nggak kalah seru juga sih. Ya harus memang karena ya kami semua ini seniman. Kalau sekarang bikin yang oke, bagus, ke depan ya harus bikin yang lebih bagus lagi. Untuk memberikan makan asupan ke mata manusia itu sendiri. Gitu ya. Setiap apapun dia pasti story di tengah-tengah acara ini. Lo bagus. Udah gitu Ini bagus. Nggak dibalik. Dia lagi ngomong loh. Dia lagi ngomong. Kamu tuh. Enggak, jangan suka aku fokus ke dia. Udah selesai. Kita yang salah. Tapi ya aku tambahin ya. Siap. Tapi filmnya Bayu yang sekarang ini sebenarnya terjadi di bukan cuma di tetangga, tapi di tetangga digital. Follower nih. Iya dong, dimana bisa ngomong seenaknya lu aja sendiri. Sampai sekarang ada kasus di mana penangkapan
orang salah ngomong ditangkepin ya nggak? Gara-gara omongan-omongan yang tadi yang harusnya kalau mau komentar atau apapun boleh nggak pikir sekali 2 kali. Apakah itu menyakiti orang atau apapun lah. Maksudnya apakah itu bikin depresi orang atau apa. Karena kamu nggak ada di sepatu orang itu, kita nggak ada di sepatu orang itu. Jadi ini menurut aku sih ini sangat relate ya sama kehidupan. Bukan cuma bertetangga, tapi bertetangga digital yang kita lihat. Ketika lu nggak suka lu bisa komentar. Lu judge ini itu padahal lu nggak tahu cerita di baliknya apa. Sawang sinawang kalau kata orang Jawa. Kata orang Jawa sawang sinawang. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di kehidupan orang lain. Kita hanya melihat bahwa, wih enak ya artis, wih enak ya ini. Wih kamu nggak tahu bagaimana aku ada di titik ini, bagaimana keluarga perjuangannya. Kerja kerasnya, nangis-nangisnya, casting sampai puluhan, ribuan kali ini. Benny dulu sampai ngapain Ben? Jadi kadal aku. Tiba-tiba ditanyain sampai apa? Gak mungkin kamu berharap jawabannya serius kan? Kamu kapan jadi kadal di film apa? Lah. Aku punya di belakang tuh ada figura. Di mana yang muter? Aku ambil belakang dulu nih. Ini banyak banget persiapan kalian ya, ditumpetin di belakang. Apa sih? Nih. Apa itu? Wih. Terima kasih. Itu apa nih harapan teman-teman sama film ini? Dari aku dulu ya. Mas Bay, silakan Mas Bay. Ini mohon maaf nih, episode podcast saya yang kemarin juga foto ini belakangnya foto saya. Ganti. Ketahuan nih. Dia nggak ada gitu. Dia nggak tahu. Biar Mama suka nggak ini mulut nih. Ada polisi. Tangkap loh. Itu siapa? Ada polisi. Pak Purnomo. Pak Purnomo. Orang-orang kayak Benny. Yang itu ya. Gimana Mas? Ayu. Ya harapannya ketika nanti kalian semua saja calon penonton film Cocote Tonggo menonton film ini, ketika balik pulang keluar dari bioskop kalian bisa berdamai, maksudnya omongan orang itu akan selalu ada ke depannya. Entah apa yang kita lakukan, kita melakukan kesalahan, ada luputnya dari kita, diomongin orang. Kita lagi bagus pun, lagi berjaya pun, lagi naik-naiknya pun juga diomongin orang gitu kan. Nah jadi ya apapun itu selalu akan dijadikan bahan omongan, tapi ya bagaimana kita saja untuk menerimanya itu, ya kalau baik ya kita tampung, kalau enggak ya kita lupakan lah, maksudnya kita kesampingkan. Karena kalau kita down dengan omongan-omongan itu malah kita akan tidak jadi apa-apa, malah orang-orang itu yang akan senang. Tuh kan, nggak bisa kan? Orang itu akan suka kalau kita itu hancur kan, maksudnya kayak ya jangan jadi hancur gitu. Terlawan dengan karya. Karena kalau bener juga ada cocoknya, kalau salah juga apalagi Lebih gitu ya. kacau cocoknya. Ya, ada yang mau ngasih harapan lagi, Bang Benny? Harapannya? Ya ini tadi ngelanjutin aku jadi keinget gara-gara omongannya Mbak Asri. Ini film ini tuh melukiskan kehidupan, mohon maaf banget ini ya, kehidupan di Indonesia. Kenapa jadi judulnya? Anda nggak suka Indonesia atau? Nggak ke arah situ. Nggak ke arah situ ya, nggak ke arah situ. Saya nggak suka. Kamu apa? Kasian ini benda abis ini kita pukulin. Presiden doang yang kamu gak suka ya? Presiden Tambah. Afghanistan. Presiden Afghanistan. Iya, gak suka dia. Pernah curhat kan gitu. Oh, gak ada takut-takutnya. Ada takut-takutnya ya. Bingung banget. Ini mau kemana nih? Gitu. Kemana nih? Ya itu tadi, ini menggambarkan kehidupan di Indonesia yang mohon maaf, kejadian-kejadian buruk yang ada di film ini masih sering kejadian. Ya, relate tadi ya. Orang-orangnya di sini juga kayak tadi kehidupan netizen juga sama. Tinggal kita mau milih yang mana. Bener kata Mbak Asri, ini dari yang muda sampai yang tua nih. Ada bapak-bapak, kamu mau pilih jadi bapak-bapak yang mana? Ibu-ibu jadi ibu-ibu yang mana? Anak muda jadi yang mana? Nah di film ini semuanya ada. Oke. Dan kita semua bikinnya ini, semua pemain, kru bikinnya pakai hati. Mudah-mudahan sampai ke hati para penonton. Amin. Mbak Devina? Tentu saja harapannya selain Mic-nya? Aku gak pakai mic. oh nggak apa-apa karena nanti di dubbing. Enggak, ini enggak Tambah ribet. Orang kan ribet banget. Kamu juga nggak pakai mic. Ya kan kotanya ayah ini tenang, ayah bisa dubbing di sini. Kamu bapaknya Ayu Ting Ting, kamu ayah. Iya, Cak. Nemu aja sih. Gak tahu jadi gagal ya. Aneh banget sumpah. Ibu yang baik tapi aneh ya. Pokoknya salut gitu loh perjuangannya. Emang harus balance hidup, harus balance. Seimbang.
Gimana? Udah bisa jawab, Pak Astri. Bayangin anakmu ngelihat kamu seperti itu, dia mau jadi sosok yang Gimana? Udah nggak gagak lagi, udah nggak gagak lagi. penyu, coba penyu. Ada suaranya penyu. Gak ada suaranya. Ngesrek doang. Nggak ada. Nangis deh. Dia nangis beneran. Jawab dulu. Kita gak jadi sinema visi nih gara-gara kamu gak jawab nih. Makanya janganlah. Ya itu ibumu itu. Apa lo? Ditahan dulu. Jangan ditantang. Tahan dulu. Sabar. Aduh. Ya. Kalau dari aku pribadi sih semoga film ini tuh semoga Caca Tetangga tuh bukan cuman bisa Kayak biduan apa ya? Semoga Caca Tetangga bukan cuma bisa dinikmati sama orang-orang yang nonton, tapi juga bisa jadi wadah untuk refleksi diri. Semoga yang nonton itu bisa menyadari apakah kamu korban atau kamu pelaku. Kalau kamu pelaku mohon di stop. Kalau kamu korban nggak apa-apa, cocoti balik. Selalu ada solusi untuk setiap cocotan itu. Jadi kalau kamu korban, bulat-bulat telur-telur, kepomong, kupu-kupu. Kasihan deh lu. Tahun berapa itu? Tahun berapa sih? Enggak, kenapa sih gue salah melulu deh. Awas banget tuh. Itu bercanda anak SMA, Ben. Tahun 83. Anak SMA 83. Mas Fir gimana Mas Fir? Harapannya Mas Fir? Mic-nya. Kasih mic-nya monyet. Aku ambil masuk monyet loh di bawah. Ternyata tuh toilet cowok yang monyet. Oh iya, gambarnya ya monyet. Hampir masuk monyet, aku nggak sebelum dijelasin apa maksudnya masuk monyet. Toiletnya SS. Toilet SS ada gambar monyet. Iya, makanya Monyet jelasin itu dulu. cowok. Ya kan tadi ngomong monyet, aku bilang hampir aku tiba-tiba masuk monyet. masuk monyet. Loh, namanya pelawak kan harus cepet gitu. Bener. Aku salah lagi Ben. Bukan. Bukan Mbak Asri. Capek banget. Bu Asri terlalu ngomong monyetnya terlalu kencang. Ini dia tersinggung. Awas kisah, capek. Capek gue. Aduh. Ini habis loh. Filmnya habis ya Mas? Habis Film. Lama banget film. Ini mah udah pakai memori. Lama film. Memori ada lagunya tuh langsung nyanyi Mbak Sri. Memori. Kau membuat. Terus nggak ada memori. Terus. Terlalu mood swing. Dari yang ketawa. Dari yang ketawa. Emosi ketawa lagi. Terlalu Jatuh. Aduh. Saya pura-pura aduh. aneh banget tuh. Harapan ya? Harapan sama film ini. Ah kayak lu gak ada aja. Ngomong banyak. Makanya kan aku mau Ini belum selesai. Belum Aku kan ngomongnya kita. Ah besok aku ajak-ajak lagi ya. Ya, jangan marah. Ben, jadi marah nih dia nih. Janganlah. Udah tenang dulu. Aku mau ngomong. Mantap ya. Harapan untuk film ya semoga di Surabaya di kota saya sendiri seenggaknya film ini harus merajai layar-layar bioskop nih. Mantap. Ya kan? Karena saya aja relate apalagi kalian. Pasti relate. Dong. Ya, itu aja sih kalau dari aku ya. Nih, saya Basri. Gongnya merangkum harus bagus. Kata-katanya. Harus bagus. Beban harus bagus. Jangan nggak cuma niruin suara gagak aja. Harapannya. Malah saat ngomong monyetnya tersinggung. Jadi berantem. Jangan bawa-bawa keluarga aku. Gimana? Aku berharap Cocok Tonggo ini jadi betul refleksi diri juga tuh. Terus gambaran keluarga Indonesia, terus juga gimana kita melihat ini emang udah saatnya kayaknya
kayak nunjuk. Kayak nunjuk. Kayak nunjuk, kalau lo nunjuk, 1 fokus ke orang, 4 ke diri lo. Mantap. Jadi saatnya lo untuk, kalau lo nunjuk, lo mending lihat diri lo sendiri. Refleksi. Apa lo udah bener dalam hidup? Apa lo udah bener melakukan semuanya? Jangan sok bener. Lo nunjuk atau nyalahin orang. Kalau lo nunjuk, lo tuh ya, lo pikir lagi, oh iya gue udah bener. Oh enggak usah ngomong lah. Orang gue juga. Di hidup gue juga masih banyak PR-nya. Itu ya, mudah-mudahan kita introspeksi diri. Amin. Gimana kita menyikapi hidup ini yang udah keras banget. Gue doang yang ngerasain keras apa lu juga semua. Biasa aja dong. Semua. Ya mudah-mudahan ya kita bisa bercocok dengan baik. Amin. Benar ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Uripiku orang mung nuruti cocote tonggo. Ya enggak ya. Terima kasih. Udah nonton sampai akhir, tanggal 15 udah rilis. Tonton di bioskop kesayangan Anda semua. Gitu ya. Subscribe juga podcast Lantai 2, like dan komen. Next kita bakal ajak ngobrol siapa ya. Tunggu aja di podcast Lantai 2 channel YouTube Suara Surabaya Media. Bye bye.